dipersembahkan oleh saya, Simon Alisius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 Hulu itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Migas. Kita bersihkan, kita tegakkan. Halo pemirsa, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia. Liga di mana para pejabat dan pengusaha bersekongkol untuk menggarong uang rakyat. Mereka hidup bermewah-mewah, sedangkan rakyat dibiarkan melarat. Ini dia klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Tolong ditampilkan teman-teman biar semua pemirsa bisa lihat. Di posisi pertama bertengger perusahaan plat merah negara Pertamina Subholding dengan total kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah. Di urutan kedua, ada kasus tata kelola timah dengan klaim kerugian 300 triliun. Dan di posisi ketiga, ada kasus BLBI yang disebut merugikan negara 138 triliun rupiah. Dan masih panjang tentunya deretan klasemen Liga Korupsi Indonesia. Deretan ini menjadi trending topik setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang telah menyeret sejumlah petinggi Pertamina dan beberapa pengusaha minyak. Kata Kejaksaan, total kerugian dugaan korupsi Pertamina ini hampir 1.000 triliun rupiah. Para pelakunya dituduh bersekongkol untuk mengatur produksi minyak dalam negeri hingga menjual Pertamax oplosan pada periode 2018 hingga 2023. Publik masih menanti apakah pelakunya hanya berhenti di 9 orang seperti yang dirilis Kejaksaan atau akan berkembang jauh mengingat besarnya nilai kerugian. Ya, namanya klasemen sementara, jangan heran kalau publik pun harap-harap cemas. Apakah posisi yang ada sekarang ini akan segera berubah? Kita bukannya mendoakan atau mengharapkan korupsi yang lebih besar lagi ya terjadi di Indonesia. Tapi siapa yang bisa jamin budaya korup semakin menjauh dari bangsa ini? Mari kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang baru saja dirilis oleh lembaga Transparency International pada bulan Februari 2025 lalu. Skor Indonesia hanya di angka 37 dan berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Skor indeks berada di skala 0 sampai 100. 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Nah, Indonesia tadi ada di angka 30-an, berarti ya bisa dibilang cukup korup. Skor terbaik Indonesia ada di angka 40 pada tahun 2019. Selebihnya hanya berkutat di angka 30-an. Artinya apa? Pemberantasan korupsi di negeri ini sebenarnya hanya jalan di tempat saja, bahkan mundur. Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan berbagai praktik lancung korupsi di negeri ini. Kita masih terngiang-ngiang, kata Presiden Prabowo, yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Akankah Republik yang bersih bisa bersih dari para maling bisa terwujud di negeri ini? Inilah kontroversi selengkapnya Liga Korupsi Indonesia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kiri saya adalah mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Malam. Berikutnya ada Wakil Ketua Umum National Corruption Watch Doni Manuru.
Bang Dodi, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat malam. Berikutnya ada Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan juga mantan Hakim, Pakar Hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Terima kasih semuanya sudah hadir. Tapi sayangnya kita harus membahas berbagai kasus korupsi di negeri ini. Bukan kabar baik ya, tapi ya tidak heran juga kalau masih banyak korupsi yang terjadi di negeri ini. Jadi Bang Saud, kalau Kok saya duluan sih? terkaget-kaget Bang Saud, padahal ya memang seharusnya ditanyakan kepada Bang Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK ya. Kalau melihat deretan Liga Klasemen Korupsi Indonesia, masih kaget-kaget nggak sih ngelihat ada angka korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun di Indonesia? Atau udah biasa aja Bang? Kalau saya bilang sih judulnya aja udah kontroversi. Harus Iya, sesuai dengan maksud program. Saya, kenapa berani-beraninya bilang ini mesti liga gitu? Kalau liga itu berarti kan besar, angkanya kan besar-besar semua dari 10 itu. Iya. Bahkan kalau kita telusurin itu dari 10 itu kejadiannya di era siapa itu yang paling banyak? Siapa tuh Bang? Ayo lihat aja, hitung sendiri. Di era siapa tuh presidennya? Jangan Lihat aja cuma dari lempar 10 itu. pertanyaan Bang, jawab aja Bang. Pertama, makanya saya bilang tadi, kenapa ini kita bicara yang besar-besar? Padahal kan korupsi itu, kalau kita di negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu 80, ya kan, supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan, satu kontainer bayar $1, itu jadi masalah KPK-nya negara itu gitu. Kita kok macam bicara yang tinggi-tinggi kayak gini. Itulah sebabnya kita selalu bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dibiarin. Ambil contoh sekarang kalau kita bicara sekarang ini kecenderungannya gini ya. Di dunia internasional itu sekarang ada yang disebutnya ESG. Environment, Social, Governance. Nah, kalau kita ngerti environment, social, dan governance, itu orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5. Euro 5 itu adalah nggak ada cerita kamu ngimport apa namanya itu Pertalite yang 90, karena Euro 5 itu 92 semuanya. Itu syarat Euro 5 yang dikatakan itu adalah untuk menyelamatkan bumi dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi kita nggak paham yang namanya environment, social, dan governance. Environment yang nggak dipikirin, sosial yang ngaco, governance-nya apalagi? Governance yang benar itu kan selalu harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness nggak nih? Baru kemudian anti korupsi. Jadi memang kalau bilang itu gelap, saya bilang bukan hanya gelap. Oh, bukan Indonesia yang gelap. Of the darkness itu terjadi di negeri ini gitu loh. Maksudnya memasuki masa era kegelapan. Era kegelapan. Kita nggak meniadakan apa yang disebutkan oleh Mr. Presiden bahwa dia sangat apa namanya, dan ini nggak pernah kita dengar di presiden sebelumnya loh. Almost every week they talking about anti-corruption. Tapi kan kita nggak mau hanya ngomong kan, iya kan? Tadi kan dibilang apa namanya itu ikan busuk dari kepala. Ya. Kepalanya siapa? Ayo kalau kita tanya. Kepalanya siapa? Siapa? Kepalanya siapa ini? Apalagi kalau kita bicara ikan kenapa busuk dari kepala itu kan karena mulutnya banyak enzim tuh ikan itu. Iya kan? Iya, karena banyak enzim cepat busuk dia. Jadi maksud saya gini loh. Setelah kemudian kita bicara ESG tadi, baru kita bicara detail-detail. Ya kan? Devil is in detail. Masa kita nggak bisa membahas sampai detail apa yang terjadi dengan Euro 5 tadi yang harusnya berada di kepala orang Pertamina sama sekali. Bang Saud, kaget nggak sih kalau misalnya tadi 10 besar ya, itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah negeri kita? Ya itu tadi, mereka tuh bicara ESG, dan mereka juga paham ESG itu. Tapi nggak dijalanin. Bahwa masalah environment dan masalah sosial dan masalah governance itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Which is itu akan, kalau berintegritas, kejadian ini nggak akan terjadi. Tidak dijalankan karena tidak paham atau tidak mau? Mbak, di antara perusahaan itu saya nggak usah tunjuk, mereka dapat penghargaan ESG tahun lalu. Di pasar modal itu ada memberi penghargaan perusahaan-perusahaan dapat ESG, bahwa dia tuh comply dengan environment, belajar Euro 5, belajar nggak ada timbal dan seterusnya. Jadi mendukung sustainability lah ya? Yes. Tapi itu kan di permukaan, once diimplementasi tetap aja nggak comply dengan ESG yang kita minta itu gitu. Nah, itu sebelum saya katakan kembali lagi, detail-detail itu kita tidak masuk. Baru pertanyaan what next-nya mungkin berikutnya. Gitu. Iya nanti ya Bang ya, disimpan dulu. Kang Asep, Bang Saud udah langsung ngegas saja. Kang Asep mungkin lebih ngegas lagi. Makin kesini kasus korupsi yang terungkap terutama oleh Kejaksaan Agung itu kan makin
bombastis, makin ajaib-ajaib nilainya itu Kang Asep. Menurut Kang Asep, apakah memang karena aparat penegak hukumnya yang semakin serius, semakin getol gitu ya menjalankan perintah dari Presiden Prabowo, atau memang praktik korupsinya yang memang makin menggila? Ya, saya mah sudah lama ya, sudah nggak percaya penegakan hukum korupsi. Lihat dari regulasi, implementasi, sustainability, ya, regulasi sejak pelemahan KPK. Saya ambil kesimpulan bubarkan saja loh, KPK udah nggak penting. Komisionernya kena kasus, ya main dari tahanan sampai apa, kemudiannya kasus-kasus kena kan, dimainkan, tidak pernah selesaikan perkara, Hakim Agung tidak sudah jelas dua kena, nggak ditindaklanjuti. Saya sudah sampai dunia lahir batin sudah nggak ridho lagi. Kedua, saya berharap di kejaksaan muncul-muncul, tapi kejaksaan pasal terakhir Richard Jacob itu barang bukti saya lebih dari segitu. Harusnya kena kan ke hakim-hakim lainnya, tapi tidak dilanjuti, berhenti di situ saja. Tadi saya berharap secerca harapan gitu, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi secara regulasi juga sudah dilemahkan, implementasi penegak hukumnya bukan penegakan hukum, ya. Tidak ada kelanjutan, perkara-perkara harusnya dibuka terus dari Itu mulai kasus yang Hambalang, kelar EKTP. kasus mafia peradilan itu ya? Oh, mafia peradilan udah jelas. Kan sekarang harusnya kan nama-nama Hakim Agung 2 itu kena, yang lain kena. Nyebut pengacaranya disebut. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Seolah di situ kan tersandera, ya ada selesaikan secara damai. Makanya nggak salah. Ini dari kasus Ronald Tanur ya? Oh, yang berkembang ya? parah lagi itu kan, harusnya kan melebar terus karena sebut kan nama-nama itu. Kenapa tidak lanjuti gitu oleh penegak hukum? Artinya di barang bukti maupun penyebarannya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya itu GBHN, gede bacot, hasil nihil gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Dan itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang, ya. Itu jadi mainan. Turun lagi timah. BLI itu apa, kalau BLBI hanya saya yang tinggal satu lagi si Budi yang ketua badan pengawasan yang tahu, yang sekitar adili gubernurnya, konglomeratnya, obligatornya. Jadi itu mana? Akhirnya kan ditutup juga dengan perjanjian diselesaikan. Jadi soal korupsi di Republik ini saya sudah frustrasi dunia akhirat. Tidak akan percaya. Masih untung ada Bonyamin tuh masih teriak sama itu. Kalau enggak, udah peduli amat lah. Karena saya sudah tidak percaya. Mau percaya gimana? Pilih sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Coba, mau kemana arahnya? Coba. Jadi semakin banyak yang dibongkar. Dia mau diapain lagi? Karena itu makanannya mereka. Makanan mereka maksudnya penegak hukum juga? Bagi-bagi. Lah kan kasus kan dibuka harusnya kasusnya. Tadi kasus sudah disebut nama-nama. Paling gampang kan boleh berantakan penyidik, penuntut. Tapi kalau hakimnya sudah terkooptasi, sudah ditunggangi dan tidak diselesaikan, mereka bermasalah dan disebut namanya. Ternyata alma maternya Pak Saud tidak pernah menindaklanjuti bukan kejaksaan. Ya nggak usah diperiksa lah, sudahlah kita bagi-bagi aja barang buktinya. Aduh. Mau ketawa tapi miris begitu ya, Mbak Bibip. Mbak, kenapa perusahaan-perusahaan boleh ditampilkan lagi dong liga klasemennya itu di belakang layar bisa kita Liga bisa gajah itu mah. lihat sekali lagi ya. Coba ditampilkan teman-teman. Didominasi oleh di sini ya, di sebelah kiri ya. Didominasi, boleh pindah ke tengah, didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah. Nah, kenapa sih Mbak Bibip seolah-olah perusahaan-perusahaan plat merah kita malah jadi dalam tanda kutip ya sarang korupsi? Karena memang korupsi itu kan ibaratnya mencuri tapi pakai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu letaknya tentu saja di area pemerintahan, DPR dan semuanya termasuk hakim-hakim juga. Nah, sementara BUMN itu juga jadi sasaran empuk untuk mencuri uang rakyat karena mereka menjalankan usaha-usaha dengan uang negara. Jadi kita juga tahu bahwa praktiknya udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun saya kira. Kebiasaan dari para politisi adalah menempatkan orang-orangnya sebenarnya untuk membayar jasa waktu pemilu di BUMN sebagai komisaris, terutama komisaris ya, tapi juga sebagai yang lain-lainnya di BUMN. Jadi tidak bersih dari kepentingan politik ya? Oh, sama sekali tidak bersih. Karena namanya korupsi kan memang begitu ya, pasti dia urusannya dengan power. Nah, power dan uang negara itu ngumpulnya memang di BUMN. Nah, cuma yang ingin saya soroti juga adalah dampaknya ke kita. Dan kemarahan kita kan baru tersulut sebenarnya ketika ternyata kita jadi korban langsung dalam hal Pertamina misalnya dan yang lainnya juga saya kira. Ya kalau dibilang kerugian negara bukannya lebih kerugi kita ya sebagai masyarakat ya kalau betul kerugian negara pun uang negara kan datangnya dari kita. Jadi dua ya, kerugian negara dalam arti uang negara itu datang dari pajak. Tapi untuk kasus seperti Pertamina, kita sebagai pembeli produknya, konsumennya merasa dirugikan secara langsung. Nah, cuma yang saya mau soroti juga, Sylvia, itu adalah narasi yang dipakai juga ya sama kejaksaan. Saya suka menyebutnya populisme hukum gitu. Menyebutkan angka yang fantastis,
dalam sebuah konferensi pers, pertanyaannya adalah satu, apakah itu benar bisa dibuktikan di pengadilan Perhitungan angka nanti? itu ya. Dan kedua, apakah benar itu seluruhnya adalah kerugian negara yang bisa dikuantifikasi? Karena dalam beberapa kasus sebenarnya itu gagal. Misalnya waktu kasusnya Timah kemarin kan Potential sebenarnya loss ternyata. potential loss gitu. Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi baiklah untuk menyulut perhatian kita sehingga kita bisa rame-rame marah, rightfully, karena menurut saya kita memang layak sekali marah karena itu uang kita. Ya. Itu cara yang baik gitu. Cuma hati-hati dengan PHP-nya itu ya, kata anak sekarang ya. Jadi seakan-akan kita diberi harapan ini semuanya akan bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi seperti kata Kang Asep tadi, pengadilan juga satu, pembuktiannya belum tentu terpenuhi. Apakah betul itu kerugian negara? Tapi yang kemudian kedua juga aparat penegak hukumnya, termasuk nanti kita lihat dakwaan jaksa, apakah setinggi itu atau tidak. Kemudian hakim nanti memberi putusannya, jangan-jangan nanti 6 tahun lagi kayak kasus yang kemarin PT Timah. Jadi saya kira itu juga yang kita harus perhatikan betul. Jangan sampai liga ini sekarang menyulut kemarahan sementara, tapi sebenarnya nggak tuntas. Karena hati-hati juga loh, jangan-jangan ada ganti pemain. Kita nggak tahu karena sekarang ya oligarki juga sedikit ganti-beganti ya dengan ganti pemain-pemain di tingkatan politik gitu. Nah jadi bukannya saya mengecilkan apa yang dilakukan oleh kejaksaan, tapi artinya kita harus lebih kritis untuk melihat ini. Apakah misalnya cuma sekian orang yang sudah dipajang oleh kejaksaan yang akan diusut, jangan-jangan berhenti di situ sebagai tumbal. Padahal sebenarnya nanti aktornya bisa jauh kemana-mana. Namanya korupsi pasti berjaringan. Nggak mungkin sedikit orang. Tapi ada pandangan yang berbeda, sedikit berbeda dari Bang Doni di sini. Bang Doni kita tampilkan ya, ketika Bang Doni mengatakan bahwa ini adalah momentum Pak Prabowo membersihkan korupsi di Pertamina itu demi kemajuan Danantara. Ya, Bang Doni mengatakan demikian ya. Justru Anda melihat korupsi Pertamina itu adalah program bersih-bersih BUMN untuk kepentingan Danantara. Kenapa Anda kaitkan ke situ, Bang? Begini, Danantara ini kan super holdingnya Indonesia lah hari ini kan, tapi belum jalan, ya kan. Nah, Pertamina adalah BUMN yang masuk dalam Danantara. Nah, kita tahu nih, di Pertamina ini udah jadi rahasia umum, rahasia publik dari hulu sampai hilir, ini jadi bancakan, lahan korupsi semua. Dan baru kali ini nama-nama mafia lah saya bisa bilang ya, yang sudah jadi rahasia umum juga disebutkan dan bahkan anaknya diduga terlibat di dalam gitu loh. Nah, dan menurut saya juga ya Pak Prabowo membuktikan dalam 100 hari kerjanya dia bongkar ini, dan ini menurut kami adalah menjadi warning buat BUMN-BUMN yang lain. Ketika Pertamina diungkap, ya BUMN lain kan menjadi sarang para mafia juga gitu kan. Jadi BUMN bisa punya kesempatan buat yuk bersih-bersih gitu loh. Agar Danantara yang sudah dibentuk ini dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Nah, kami pun akan tetap mengawasi seluruh kinerja pemerintah. Dan apapun tindakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, ya kita sebagai masyarakat ya kita mendukung untuk itu. Gitu. Sesuai dengan memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Tapi Mas Boyamin mengatakan harusnya Pak Prabowo jangan hanya baru sekedar retorika, narasi, tapi harus ada aksi yang lebih jauh ya. Mas Boyamin, kita pernah berdiskusi seperti itu, Mas Boyamin bilang gitu. Aksi yang lebih jauh itu seperti apa sih? Boleh ditahan dulu? Kita jeda dulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, Mas Boyamin, kalau tadi Mas Doni mengatakan berbagai kasus korupsi yang dibongkar plus pembentukan Danantara itu adalah salah satu upaya dari Presiden Prabowo untuk bersih-bersih ya. Momentum bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi. Kalau yang Mas Boyamin lihat, ini sudah aksi atau baru sebatas narasi? Masih narasi. Kalau aksi ya besok dinyatakan RUU perampasan aset dijadikan perpu. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Karena kalau mengharapkan DPR kan nggak mungkin. Sampai sekarang masih RUU ya? Iya, belum jadi kewajibannya UU, ya? Pak Prabowo hanya satu. Itu aja lah. Sementara satu itu tahun pertama. Kalau nanti tahun pertama tidak dijadikan perpu,
apalagi DPR pasti juga akan membahas mengesahkannya, maka tahun kedua saya akan maju ke MK berdasarkan pengalaman dulu undang-undang tentang asuransi usaha bersama. Itu kan tidak dibentuk-bentuk, tidak disahkan. Nah, kami bersama teman-teman pendiri ahli waris dari Bumi Putra itu maju ke MK, minta diperintahkan dan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang asuransi usaha bersama dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Dikabulkan. Nah, itu kan sebenarnya hanya segmen kecil gitu kalau istilahnya gitu, meskipun itu juga besar. Tapi kalau undang-undang perampasan aset, saya akan maju ke MK tahun keduanya Pak Prabowo awal gitu untuk memerintahkan DPR, pemerintah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau ini tidak jadi perpu. Nah, nanti MK berdasarkan putusan itu, jurisprudensi itu, saya punya pengalaman itu, maka mau tidak mau kan harus diundangkan perampasan aset. Kalau tidak berarti melanggar putusan MK gitu kan. Berarti menurut Maki, kalau Pak Prabowo ingin betul-betul menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, nggak usah susah-susah, terbitkan saja perpu untuk itu. Iya, karena kemarin kan Pak Prabowo protes hukumannya Harvey Muiz hanya 6,5, harusnya 50. Akhirnya gara-gara protes itu mungkin jadi 20 tahun. Nah, artinya kan pemberantasan korupsi itu selain hukuman berat kan dimiskinkan, selain pencucian uang. Nah, untuk dimiskinkan itu sarananya hanya undang-undang perampasan aset. Nah, kalau ini tidak bisa dieksekusi, ya berarti hanya narasi aja gitu. Baru omong-omong saja. Iya gitu. Jadi ini apalagi nanti catatan saya itu kan di kasus Pertamina itu, ini kan baru menyentuh pinggir, istilahnya nasi bubur busuk atau bahkan belum, itu kan masih banyak hal. Itu kan tugas saya memang mengawal, memasukkan data-data itu. Kalau enggak saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan misalnya. Ada nama-nama yang justru ini FPS atau C gitu kan. Terus dulu ada zaman Pak SKK Migas, Pak Rudi Rubiandini itu ada satu yang terdakwa itu zaman Pak Nur Saud atau sebelumnya, yang didakwa bersama-sama tapi malah menghilang jadi warga negara asing, malah juga jadi importir. Itu masih besar-besar kok. Tahun 2017 117,36 juta barrel, 2018 113,05 juta barrel, 2019 75 juta, agak turun, 2020 52 juta, tapi artinya 2021 naik lagi 118 juta barrel. Artinya banyak yang belum tuntas ya? 114 juta barrel. Banyak yang belum tuntas ya? Belum, ini kan yang swasta belum dijadikan tersangka sama sekali. Apakah ini kan masih Pertamina dan anak perusahaan Pertamina, oknum-oknumnya gitu malah. Bang Saud, insting. Kenapa Bang Saud? Insting sebagai mantan wakil ketua KPK ya, melihat 9 orang sudah dijadikan tersangka. Akan berhenti di sini atau kejaksaan akan berani sampai ke akar-akar lebih besar-besar lagi? Ya itu makanya kan kemarin kenapa 7 orang ini beberapa bertanya kepada saya, katanya itu strategi makan bubur panas. Apa tuh maksudnya makan bubur panas? Dari pinggiran? Artinya yang pinggir-pinggir dulu, kalau ke tengah kan panasan gitu kan. Padahal ini sebenarnya strategi bubur basi sebenarnya. Karena apa? Karena kita kan sudah pengalaman di BTS, ya kan? BTS itu kan saya menggambar benar itu. Bagaimana peranan yang katakanlah dari auditornya, bahkan itu kan auditor top manajemennya di BPK waktu itu. Terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Yang Mbak Bibit bilang tadi itu memang ini yang kita menjaga supaya niatnya Pak Prabowo itu bubur itu tetap diselesaikan dengan baik dan sampai ke tengahnya gitu. Jangan membiarkan itu menjadi dingin kan menjadi basi. Banyak case-nya yang begitu. Ambil contoh yang ketika saya masih di KPK itu kan ada yang kasusnya terkait dengan Petral. Petral itu udah kemarin ada di media katanya buktinya kurang dan beberapa masih di Singapura. Kalau menurut audit yang saya baca ketika itu audit dari auditor dari luar ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu kita nggak ada keraguan bahwa dalam proses lelangnya pun jadi bermasalah. Ketika proses lelang bermasalah pasti ada sesuatu. Dan itu ketika itu kita karena itu saya ingat bulan 11 tahun 2011 kita udah mentersangkakan BI ya, namanya BI ya. Yang itu memang dia udah jelas perimanya berapa. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi yang mau dicari bukti? Masa kita berani mentersangkakan orang terus bukti kurang gitu loh. Sampai hari ini orang itu belum diadilin.
sudah saya daftarkan pra peradilan kemarin Senin, minggu depan mestinya mulai sidang pertama untuk Petrel. Pak Saud jadi saksi ahli deh nanti deh. Untuk membahas ini. Ini kong kali kong tapi untuk hal yang baik ya. Saya malah ditanya orang, bagaimana Pak Saud kok bisa menunjukkan Kordamenta yang mengaudit itu waktu itu. Mas Boyamin ini ingat ya, rame itu kan. Oke. Dan kita pontang-panting benar mencari itu. Dan sekarang sudah itu terjadi, makanya tadi kan Kang Asep bilang tadi alma mater saya gimana gitu kan. Ya kalau kembali ke Mas Boyamin, dia kan nuntut di perpukan itu tadi. Kalau saya bilang perpu pertamanya undang-undang KPK dulu, Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi undang-undang KPK itu. Jadi iya dong. ada pelemahan pemberantasan ini pura-pura korupsi. nggak tahu nih, gue pulang nih. Saya harus bukan pura-pura ya, saya harus belaga tidak tahu. Narasumber harus nanya. Karena harus bertanya kepada narasumber yang menjawab. Angka 19 loh. Dikurangi 1 jadi 8. Oke, jadi justru kalau mau diperpu undang-undang KPK-nya duluan. Yes. Atau mungkin paralel deh. Hari yang sama biar keren nih Pak Prabowo nih. Pak Presiden ini dengar kalau Pak Prabowo nonton nih. Bikin perpu KPK sama yang tadi itu perampasan aset. Saya yakin cita-cita Pak Presiden untuk mencapai ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Karena kita akan dengan KPK kembali kita pompa supaya indeks persepsi korupsinya 60. Kan sekarang masih 37. Ya. Masa di Jawa Timur Leste Pak Presiden? Nah, oke. Semoga didengar ya, Bang ya. Kang Asep, setuju Kak dengan 2 perpu saja, Undang-Undang KPK dan RUU perampasan aset itu bisa minimal itu 50% urusan korupsi dalam negeri itu bisa tuntas dengan itu. Tadi saya kan kembalikan lagi, bukan setuju lagi, sangat setuju lahir batin harus keluar. Tapi saya tidak optimis. Yang muncul bukan perampasan aset, tapi perampasan asep. Satu. Asep Iwan Setiawan. Maka tadi kata Fitri sama itu kan, saya udah bukan bubur lagi ini mah. Apa? Hanya di bibir. Di bibir di PHP-in tadi kata Fitri kan. Makanya cuma ini omong-omong tadi ya. Hanya nyampe ke kutu kupret yang dipajang tadi, yang kecil-kecil, tidak nyampe ke kutu loncat. Tahu kutu loncatnya? Itulah pengusaha jadi penguasa, pengusaha jadi pengusaha. Itulah para kutu loncat, harusnya nyampe sana. Kalau cuma kutu kupret dipajang-pajang, ya esok juga itu lagi. Ya PHP tadi, maka semua hanya di bibir saja, bukan di bubur. Ya syukur masih bubur, coba kalau di belakang bubur. Aduh, jangan gitu. Dan nyata undang-undang KPK itu perlu juga dicabut revisinya. Ya sekarang kelihatan jadi penonton kan. Nggak usah lah, KPK dibubarkan bentuk badan baru karena saya sudah nggak percaya. Percuma Pak mau nyambung kembali ke undang-undang lama Pak Asep. Orang-orangnya sekarang siapa orang-orangnya? Sekarang kan neta kan zaman dulu kan tidak terikat. Sekarang orang terikat, terus upacara dan sebagainya. Dulu orang bebas. Kita masih bela ya Fitri kan. Kalau sejak pelemahan ngapain? Bubarkan, sudah nggak percaya lah. Semua dikembaliin Kang. Iya dikembaliin tapi jangan itu lagi gitu kan kembali mah. Berarti personelnya. Orangnya diganti juga, otomatis toh. Sekarang kan seleksinya harusnya Pak Prabowo yang tanda tangan. Seleksinya kalau panselnya udah ditentukan siapa coba? Dulu Sri Kandi, buktinya hasilnya sudah jelas zaman Pak Saud kan. Saya yang meriksa kok sebagai direktur, ketemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepilih. Akhirnya coba, mana sejarah KPK? Hampir semua kena, kecuali teman saya si Nawawi Molangu itu enggak. Dewasnya. Sekarang dewasa, saya bisa preteli kok misalnya yang teman saya. Ya apapun tapi KPK sekarang jadi penonton Pak. Itu salah satu revisi undang-undang KPK. Dulu KPK dibentuk karena nggak percaya kejaksaan sama polisi. Kalau KPK-nya lebih parah urusan tahanan, urusan komisioner, bubarkan ngapain ada KPK? Kita lihat ini ya, ada pesimisme, kemudian ada public distrust juga. Mbak Bibip, ini kan bahaya buat negeri ini. Ada pesimisme, ada public distrust. Misalnya dalam kasus Pertamina. Tadi sampai digelar konvers, sampai ada jargon, jangan ragu untuk membeli produk dalam negeri Pertamax kita, ya kan? Lucu penyidik sama yang diperiksa kok konvers. Nah, jadi ada public distrust seperti itu sehingga negara juga akhirnya kalang kabut kan? Bagaimana ini kan sudah gawat, apa yang bisa dilakukan negara kalau sudah seperti ini ada pesimisme, ada public distrust, harus dimulai dari mana? Ternyata dengan pemberantasan ini tidak membuat masyarakat kita tenang, malah semakin gaduh. Ya, kegaduhan ini pasti dibutuhkan dulu untuk membongkar semuanya. Karena kalau nggak ada kemarahan publik, saya yakin ini juga bisa sampai 5 tahun lagi mungkin nggak akan selesai kasusnya. Mudah-mudahan dengan ada kemarahan publik ini jadi lebih terpecut lah begitu untuk lebih cepat.
Tapi memang nggak ada jalan lain selain dua undang-undang yang mestinya dikeluarkan secepat mungkin, dengan catatan KPK-nya memang harus KPK yang dulu. Orangnya juga bukan pimpinan yang 5 sekarang menurut saya. Jadi benar-benar di reset dari nol seperti zaman dulu, betul begitu ya. Kayak ngisi bensin ya, dari nol. Dari nol kayak ngisi bensin. Bensinnya bohong, pertalit pertama. Tapi kemudian juga yang kita harus perhatikan itu, memang kita bongkar dulu semua ini karena begini, jangan salah, bukan hanya publik loh yang marah, investor juga kabur. Karena investor juga merasa bahwa ini negara mana nggak ada kepastian hukum, orang mau bisnis tinggal nyogok-nyogok aja. Mereka akhirnya pertama yang bersih nggak akan mau masuk sini karena mereka juga terikat dengan undang-undang anti korupsi di negaranya masing-masing yang melarang untuk menyogok, seperti undang-undang anti korupsi di Inggris, di Amerika, kan mereka nggak bisa nyogok di negara lain. Tapi yang kedua juga mereka merasa benar-benar nggak ada kepastian. Kalau misalnya mereka udah sukses berbisnis di sini, ada saingan yang mungkin lebih dekat dengan kekuasaan, mereka akan terdepak dengan sangat mudah gitu. Nah, jadi solusi sih saya kira nggak ada jalan lain selain benahinya secara sistemik betul. Tidak bisa tuh kasus sekedar untuk showcase, sekedar untuk dikonferensi perskan, memicu kemarahan publik, tapi nggak ada perubahan yang sifatnya sistemik. Sampai kapan kontroversi mau terus-menerus bikin liga seperti itu? Kita juga sebenarnya kan nggak senang ya, karena liga itu kan mestinya penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Penuh dengan gitu. prestasi. Kalau ini kan memalukan sebenarnya. Ini prestasi. Jadi jangan case terus, harus sistemik betul. Tapi di sisi lain dari National Corruption Watch, dari Bang Doni masih melihat ada optimisme dengan munculnya Danantara. Dan sebagian publik merasa khawatir lagi, jangan-jangan Danantara juga akan kembali menjadi sarangnya praktik korupsi. Tolong nanti ditanggapi ya Bang Doni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat. Dipersembahkan oleh Corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease. Dalam berbagai forum pemirsa, forum dalam negeri, forum internasional, narasi untuk melawan korupsi di Indonesia selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Doni, tadi Anda mengatakan pembentukan Danantara adalah salah satu komitmen Presiden Prabowo untuk membersihkan BUMN kita dari praktik korupsi. Makanya dibuatlah Danantara. Tapi sebagian masyarakat merasa justru ini bisa saja menjadi ladang korupsi yang baru. Apa tanggapan Anda soal itu? Danantara dibentuk untuk menaikkan taraf ekonomi kita menjadi 8% ya. Itu menjadi targetnya Pak Prabowo. Nah, dengan masuknya holding-holding BUMN sini dalam Danantara, ya kan, dan ada kasus Pertamina, nah kita berharap ini menjadi warning buat BUMN yang lain. Nah, ini baru masuk ke kita, ada Dumas, bahwasanya dari kasus Pertamina ini bukan hanya 9 orang itu, masih ada sekitar 21 orang yang belum diperiksa dan belum diungkap ke publik. Itu sudah kita tampilkan di media sosial kita, di TikTok kita, di @NCW. Itu data dari Dumas, aduan masyarakat. Kita nggak bisa buka itu ke publik. Siapa pengadunya. Dan kita ungkap lengkap namanya siapa, terus jabatannya sebagai apa, dan itu belum diperiksa. Nah, dengan kasus Pertamina ini supaya semua BUMN kita bersih, ini kita berharap penegakan hukum ini periksa semua ini. Dan data itu akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung? Kejaksaan Agung, kita akan sampaikan itu. Kita pun dari 2 tahun yang lalu, kita sudah menyuarakan berbagai macam kasus korupsi. Kita suarakan melalui media sosial kita, melalui gerakan kita suarakan itu ke publik, bahkan sampai ke pemerintah. Nah, kalau kita melihat dari sini, kalau ini bisa diperiksa dan aparat penegak hukum semuanya komitmen untuk usut tuntas ini sampai ke hulunya, saya yakin BUMN kita pasti akan bersih. Dan antara ini juga
ya bisa menjadi lebih baik, dapat menjadi harapan masyarakat dan juga harapannya Pak Prabowo itu Tapi sendiri. syaratnya itu ya, setidaknya dari kasus Pertamina ini harus dibongkar dulu sampai Bongkar sampai tuntas. akar-akarnya, dan kita sepakat untuk itu. Oke. Kalau itu benar dibongkar sampai tuntas, baru kita punya harapan untuk kasus-kasus Nah, lainnya justru ya. itu kami National Corruption Watch, kami akan terus mengawasi, Baik. kami akan terus menyuarakan supaya aparat penegak hukum bekerja, bergerak, ungkap semuanya. Baik. Kami akan sediakan semua adunan masyarakat itu. Oke, sebetulnya setiap presiden berganti kita selalu mendengarkan kok narasi bahwa akan melawan korupsi, menegakkan hukum di negeri ini, ya kan, Bang Saud? Itu jualan yang paling Nah, dalam setiap kampanye itu selalu kita dengar, ya kan? Ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat indeks persepsi korupsi? Boleh ditampilkan lagi teman-teman. Pada tahun 2024 ya, tahun lalu kita hanya berada di peringkat 37, berada di ranking 99. Bukan hanya 37-nya yang harus kita lihat, tapi fakta bahwa posisi Indonesia itu berada di bawah negara-negara ASEAN. Seperti Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Singapura, kita berada di bawah mereka. Nah, Bang Saud, apa yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia mau setiap presiden berganti, tapi IPK kita di situ-situ saja, stagnan, bahkan cenderung mundur. Kenapa? Ya, ketika dia mau mencalonkan diri jadi pemimpin pun dia sudah menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan beratnya di situ gitu. Apa yang kita sebut sebagai extraordinary crime, di situ kita harus zero tolerance. Dia paham bahwa kalau nggak zero tolerance tuh nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, jangan lihat yang besar-besar ini gitu. Kita ambil contoh ya, kenapa angka 37 itu keluar itu kan sebenarnya ada 13 institusi di dunia ini yang menilai perilaku korup setiap negara di dunia. Tapi Indonesia kadang-kadang ngambil 8, kadang-kadang ngambil 9 institusi, dirata-ratain keluarlah angka 37 itu. Ambil contoh yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit. Dia tuh menilai sampai sejauh apa auditor kita bekerja. Ini auditor kita bekerja nggak nih? Mereka akan melihat, masa sih sampai angka kuadriliun itu nggak kelihatan? Rp1 aja itu auditor bisa tahu loh sebenarnya kalau dia bekerja benar. Ya. Nah makanya Economist Intelligence Unit pasti akan ketawa. Oh gede banget angkanya kok nggak masuk. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak turun karena auditor kita seperti itu. Pada bagian lain yang nilai yang lain-lain adalah varietas demokrasi. Varietas demokrasi menilai kita, tadi kan ada 9 institusi itu termasuk salah satunya varietas demokrasi. Kita pertama tahun kemarin dinilai 25. Tahun ini turun jadi 22, bayangin Mbak. Ya. Dari 1 sampai 100 kita 22. Apa yang dinilai? KPU-nya kayak begitu. Ya kan? Ada anak yang belum cukup umur jadi pimpinan partai. Itu dinilai, egalitarian partai itu dinilai. Egalitarian partai seperti apa pencalonan partai. Ya. Kemudian kemarin ada pimpinan partai yang penggantian antar waktu oleh KPU-nya nggak ribut lah dalam kaitan Hasto lah gitu ya. Itu dinilai. Kemudian ada satu aneh lagi, PRC, Political Economic Risk Consultancy berpusat di Hong Kong, itu dia naik. Saya nggak tahu nih angka ini bisa naik. Padahal sebenarnya apa yang dinilai? Yang dinilai kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional kayak begitu, bisa sampai putusan MK 90. Gimana tuh? Tapi kok bisa naik? Saya bingung. Karena ini PRC ini berpusat di Hong Kong, jangan-jangan karena sering kita banyak ngambil utang dari sana tuh, dari mainland itu, naikin tuh angkanya tuh, biar kederek ini, IPK-nya biar kederek. Jadi maksud saya, demikian juga cara kita bersaing. World Justice Project naik ya Mbak ya. Ini negara kita Mbak, tambah bener nggak hukum di negeri kita? Mungkin karena hargain kita, World Justice Project naik 3 kalau nggak salah. Aneh. Jadi maksud saya, ada kompleksitas harus dihadapi oleh Pak Prabowo, yang kemudian, kalau saya lebih cenderung Pak Prabowo, silent aja. Jadi kalau ada orang yang selip utang bukan beliau gitu. Ya kan, pokoknya sikat-sikat aja semua, sikat-sikatin, masukin, panggil ini, siapa nih, Boyamin jadi penasehat gitu, Kang Asep tuh jadi ini gitu kan. Tapi jangan digaji, begitu digaji nanti kita komplain interest ya Mbak ya. Iya, jangan digaji. Kita datang, Mbak Bibit juga jangan digaji, supaya kita bisa ngomong enak juga ya. Kapan kita bisa tinggalkan kantor itu juga bisa gitu. Kalau digaji kan kacau kita. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana seobjektif mungkin melihat ini, bahwa dari 9 institusi itu, intinya adalah kita harus sasar satu-satunya. BPK Mbak. Ya. Mbak tahu di BPK itu kan semua orang politik.
Tahanan banyak. Iya kan semuanya. Masuk tahanan. BTS kan kayak begitu nggak selesai. Nah, saya bilang Pak Prabowo ganti tuh undang BPK ganti, nggak boleh orang politik di situ. Setuju nggak? Setuju. Ini setuju nih. Saya setuju itu gitu. Semua ex koruptor itu ganti aja semuanya, gitu. Pak Prabowo kan sudah bilang ya, misalnya dalam Danantara jangan sampai ada orang titipan di situ. Kang Asep, ada tidak sih lembaga di negeri ini yang tidak ada orang titipan saat ini, Kang Asep? Ya, saya juga nitipin anak saya biar masuk ETK. Nah, satu gini, di Danantara dipersoalkan secara hukum. Lembaganya, badannya, kan itu kan ada bank-bank dan BUMN, ya. Itu bermasalah loh secara hukum. Keberadaan lembaga badan, ya, atau berbentuk PT harus berbadan hukum, ya itu hati-hati. Karena di situ ada bank-bank yang masuk dan sebagainya. Satu. Kedua, menyangkut kepengurusan. Saya yuris itu bermasalah loh itu Danantara. Ya, kenal pengurusan pertanggungjawaban, mau kemana nanti pertanggungjawaban? Kan lucu di situ ada pesawat Dewan Pembina, mereka juga ngerekap sebenarnya badannya masing-masing dikumpulin kayak holding itu. Ini hati-hati pembentukan Danantara, jangan sampai Danantara dana sementara untuk saudara-saudara. Pasti baru cari tadi tuh singkatannya ya. Enggak, ada di PPK. Beliau. Nah, satu apa itu. Danantara? Ini perlu dicatat. Jangan sampai untuk sementara untuk saudara-saudara. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Maka saya bilang tadi badannya, pengurusnya, organnya itu hati-hati secara kelembagaan. Karena jangan sampai kita belajar dari beberapa negara yang paling dekat lah Malaysia. Kemana itu akhirnya? Walaupun tujuannya baik, tapi kita sering kejadian bagaimana holding-holding itu ujungnya hanya pengumpulan tadi, dana sementara tadi, jangan untuk saudara-saudara kan. Itu harus secara yuridis dan kita juga berpikir ke depan. Saya setuju dana dikumpulkan. Apa sebetulnya Kementerian Keuangan. Tapi kan hilang juga BLBI. Kemana itu nggak jelas. Tapi yang lebih penting dari itu sekarang, kalau saya lebih setuju tuh dengan Erick Thohir. Apa? Masa kalah PSSI? Ini penegak hukum perlu dibenahi. Jangan PSSI aja pemainnya naturalisasi. Sekarang penegak hukumnya naturalisasi. Kita bahas itu lebih jauh ya. Mbak Bibi sama Mas Boyam nanti diberikan tanggapannya soal itu. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Dalam konferensi pers hari ini, Jaksa Agung mengatakan koruptor Pertamina ya, dalam kasus Pertamina itu bisa saja dijerat dengan hukuman mati. Karena waktu itu periodenya 2018 sampai 2023 itu adalah masa ketika kita COVID-19. Jadi, Mas Boyamin, hukuman mati bagi koruptor, apakah itu solusi juga untuk bisa mengurangi praktik korupsi di negeri ini? Ya, salah satu lah kira-kira gitu. Jadi, memang kita kan hukuman ringan, dapat remisi, bebas bersyarat, terus uang pengganti itu tidak pernah dipraktekkan. KPK aja ditanya itu, uang pengganti berapa persen? Nggak sampai 5% itu bisa dieksekusi gitu. Apalagi menyangkut menggugat harta perdatanya gitu. Nggak ada cerita-cerita begitu. Jadi ya, hukuman mati salah satu solusi. Selain juga misalnya tata kelola, misalnya gitu kan, kita ini kan harusnya levelnya kan mencegah rembes atau tiris, tapi kita kan bocor kan gitu kan, bahkan jebol, ada korupsi kerugian 80% gitu. Nah, inilah tugas sebenarnya pemerintah termasuk Presiden Pak Prabowo membuat tata kelola yang baik untuk uang masuk tidak bocor lagi, pajak, bea cukai, terus kemudian royalti, terus juga uang keluar itu tata kelola yang baik tidak bocor lagi. Itu yang utama di situ kan, pemberantasan korupsi itu kan di pencegahan. Jadi seperti ini Pertamina ini kasus yang justru masyarakat justru percaya tentang sekarang tidak ada lagi oplosan. Tapi saya tidak dengar tadi misalnya supplier atau pemborongnya yang melakukan itu belum diputus kontrak, belum didenda 5%, belum di blacklist, kan harusnya begitu gitu kan. Misalnya dijelaskan kemarin oplosannya atau blendingnya itu bagaimana selama 5 tahun itu. Terus sekarang sudah diputus kontrak, itu kan belum ada. Saya yakin belum diputus kontrak sampai detik ini. Saya yakin kalau toh dia menjadi pemenang lagi atau ditunjuk lagi, ini kan penunjukan langsung, maka pasti masih menyuplai barang itu. Hanya bahwa dipastikan tidak ngoplos. Padahal kan tidak itu gitu loh. Kalau tata kelola yang baik kan kemarin sumber masalahnya ini kan salah satunya monopoli. Ini kan sudah cerita lama, sudah 20 tahun yang lalu. Sebenarnya dari kasus Petral itu KPK bisa mengembangkan ini, maka ya setidaknya apresiasi lah kepada Kejaksaan Agung membongkar ini, menyentuh ini supaya nanti kita menuntut bisa menjadi karena Kejaksaan Agung itu bagian dari pemerintahan, memaksa untuk tata kelola yang baik. Baik. Mbak Bibip, terakhir kalau Presiden Prabowo memang serius
ingin memberantas korupsi di negeri ini harus mulai dari mana dan harus fokus di mana, Mbak Bibip? Ya, jadi saya mau pertama-tama mengemukakan dulu pendapat saya soal hukuman mati. Saya secara fundamental tidak setuju dengan hukuman mati. Oke. Tapi khusus untuk kasus Pertamina, menurut saya sudahlah, nggak usah kasih PHP semacam itu. Hukuman mati, mau 20 tahun, mau berapa tahun. Buktikan aja dulu, benar nggak? Dan bongkar dulu semuanya. Itu ya catatan pertama. Terus kedua juga, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan Zilvia, mau mulai dari mana? Saya sekalian mengkritik soal Danantara ini. Hati-hati, jangan juga kita dengan mudah berpikir bahwa ini adalah cara untuk membersihkan BUMN. Karena kita mesti bedakan antara yang namanya pengelolaan BUMN dengan pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan selama kita belum punya undang-undang secara sistemik yang bisa mengatur semuanya, undang-undang KPK tadi, perampasan aset, dan jangan lupa soal benturan kepentingan. Selama itu kita belum punya, mau Danantara mau danan selainnya itu nggak akan bisa membersihkan BUMN. Buktinya Ketua Danantara masih Menteri Investasi. Persis. Jadi Gitu kan? yang saya mau katakan, bahkan ketika Pak Prabowo sendiri ngomong jangan ada titip menitip, nyatanya sudah ada titipan. Ya, jadi saya kira ini yang kita harus mulainya dari mana? Akar dari korupsi sebenarnya ada pada benturan kepentingan, termasuk nepotisme. Dan ini yang sekarang kita lihat di mana-mana, termasuk di pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Oke, baik kalau begitu. Jangan sampai Danantara menjadi Dana sementara untuk saudara-saudara. Bukan bicara hukuman mati, justru hukumnya yang mati. Aduh, jangan dong. Masuk. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya, meskipun tidak ada pro kontra, tapi di sini rasanya seperti pro kontra. Panas semuanya kalau ngomongin soal korupsi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, korupsi memiskinkan negara, tapi pelakunya hidup banyak gaya. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan korupsi, lawan terus. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.